Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Terlebih dahulu perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dian Nur Safitri, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Darmawan Kusuma, dan yang terakhir ada Priskawati Eva Saputri. Yang pertama, saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan sebuah permasalahan yang harus segera diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Jadi di sini teknik pengumpulan data ini mendasarkan daripada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sedangkan Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner yaitu yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Oke, jadi wawancara itu ada 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama terlebih dahulu yaitu wawancara terstruktur. Jadi wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan terlebih dahulu. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan mengumpul data dan segera mencatatnya. Dan juga dengan wawancara ini, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat atau gambar atau HP untuk merekamnya. Lalu brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Oke, yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang respondennya. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan sebuah informasi awal tentang berbagai isu atau masalah yang ada pada pada objeknya atau pada yang mau diteliti itu, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus ditelitinya. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan yang diteliti itu. Jadi mendengarkan apa yang diceritakan respondennya. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut lebih terarah pada suatu tujuan. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Darmawan Kusuma. Oke teman-teman, saya Darmawan Kusuma akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan untuk dijawab oleh responden ya, atau target. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang bisa diharapkan dari seorang responden. Sebelumnya, kuesioner ini sama dengan angket ya. Nah, selain itu,
Kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah respondennya cukup besar atau dalam jumlah yang cukup banyak ya. Atau wilayahnya juga sangat luas kayak gitu contohnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau bisa juga lewat internet atau email ya. Oke. Adapun kita lihat ke selanjutnya. Adapun contoh atau susunan dari penulisan angket atau responden ya. Prinsip-prinsip yang harus terdapat di dalam angket atau kuesioner, yaitu pertama, prinsip penulisan angket. Nah, prinsip penulisan angket ini yang harus di-list, yaitu pertama, isi dan tujuan pertanyaan itu. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti ya dengan calon responden kita. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan yang harus disesuaikan juga. Yang keempat, tidak menanya yang sudah lupa. Seandainya ada ketimpangan di pertanyaan mungkin bisa dilewati saja. Pertanyaan tidak mengiring ke satu bidang ya. Selanjutnya, panjang pertanyaan tidak terlalu panjang ya. Harus singkat dan padat. Selanjutnya, urutan pertanyaan. Yang ketiga, prinsip pengukuran. Yang terakhir, penampilan fisik atau angket itu harus Selanjutnya, observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Menurut Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengaman dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan, pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observasi dan observasi berperan serta dan non-participant observasi. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi struktur dan tidak struktur. Observasi dibedakan menjadi dua, observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Yang pertama, observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Yang kedua, observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dengan hanya sebagai pengamat independen. Observasi non-partisipan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, observasi struktur. Observasi struktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Terjadi observasi struktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti dengan variabel apa yang akan diamati. Yang kedua, observasi tidak struktur. Observasi tidak struktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.